Halo teman-teman. Dalam video hari ini, kita akan melihat kembali seluruh perang AS di Afghanistan dengan cepat, mudah, dan singkat. Hanya dengan 5 menit, mari kita mulai. Pertama, dengan siapa perang ini berlangsung? Dengan siapa? Maka ini adalah perang antara dua faksi. Satu pihak dipimpin oleh AS, bersama dengan sekutu NATO AS dan pemerintah Afghanistan dengan pasukan keamanan nasional yang dibentuk oleh pihak AS. Sisi lain adalah Taliban. Jadi siapa Taliban itu? Mengapa mereka berperang dengan Amerika dan sekutunya? Untuk memahami ini, mari kita kembali sedikit melalui sejarah Afghanistan. Di masa lalu, selama periode Perang Dingin, Afghanistan menerapkan kebijakan bermain-main dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, mereka lebih condong ke Uni Soviet karena kekuatan ini memberi mereka bantuan paling banyak. Pada tahun 1973, sebuah kudeta terjadi di Afghanistan, mengubah negara itu dari monarki menjadi republik presidensial. Partai PDPA pro-Soviet mengambil alih negara. Namun dalam proses menjalankan Partai PDPA telah banyak melakukan reformasi dan banyak kebijakan yang tidak populis. Hal ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat memberontak terhadap pemerintah. Di antara faksi anti-pemerintah, ada kelompok yang didukung oleh negara tetangga Pakistan, dan juga didukung oleh AS dan Cina. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai kelompok gerilya mujahidin. Ketika presiden saat ini dibunuh, Uni Soviet merasa tidak puas dengan cara kerja administrasi penerus. Jadi Uni Soviet mengirim pasukan untuk menggulingkan pemerintah dan mengendalikan Afghanistan. Dari sini, perang antara AS dan pemberontak yang didukung Cina terjadi melawan tentara Soviet. Perang itu begitu hebat sehingga jutaan orang menumpahkan darah mereka. Di pihak Soviet, perang merenggut nyawa setidaknya 14.000 tentara dan menelan biaya lebih dari $5 miliar setahun. Berakhir pada tahun 1989 ketika Uni Soviet merasa lelah dan mundur, meninggalkan Afghanistan dengan rezim yang kacau. Kelompok-kelompok pemberontak mulai berebut kekuasaan, berjuang untuk menguasai negara, dan dari sana, sebuah kelompok bernama Taliban mulai muncul. Pemimpin kelompok ini pernah dilatih oleh AS dan ikut serta dalam mengusir Uni Soviet. Janji Taliban untuk menyatukan negara membawa perdamaian dan memerangi korupsi. Mereka memperoleh banyak dukungan dari rakyat, sehingga mereka memperoleh lebih banyak kendali di lebih banyak wilayah Afghanistan. Namun, setelah menguasai negara itu, Taliban menerapkan hukum syariah Islam yang sangat ketat. Laki-laki wajib berjenggot, sedangkan perempuan wajib menutup wajah dengan kerudung dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan publik termasuk bersekolah. Televisi, musik dan film dilarang. Pada tahun 1998, mereka telah menguasai sebagian besar Afghanistan. Lalu mengapa melawan Taliban? Kisah ini berawal dari serangan teroris yang menggemparkan dunia pada 11 September yang menewaskan 3.000 orang. AS menyelidiki dan mengetahui bahwa orang yang melakukan serangan teroris adalah organisasi Islam radikal Al-Qaeda, pemimpinnya adalah Osama bin Laden. Saat itu, bin Laden berada di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban. AS meminta Taliban untuk menyerahkan bin Laden, tetapi Taliban tidak melakukannya. Dan tahukah Anda, Amerika Serikat segera mengirim pasukan untuk memerangi Taliban dengan tujuan membunuh bin Laden dan menghilangkan ancaman terorisme di masa depan. Sekutu NATO juga bergabung dengan Amerika Serikat dalam membentuk pemerintah Afghanistan baru pada tahun 2004. Perang dengan Taliban berlanjut pada 2 Mei 2011 pemimpin teroris Osama bin Laden akhirnya tewas. Pemimpin Al-Qaeda diserang oleh pembobolan Angkatan Laut Amerika Serikat. Operasi ini mengakhiri perburuan 10 tahun yang dipimpin oleh CIA. Namun perang dengan Taliban terus berlanjut. Baru pada tahun 2018 Taliban ingin bernegosiasi dengan AS untuk mengakhiri perang dan bergerak menuju perdamaian. Pada Februari 2020, perjanjian antara AS dan Taliban telah disetujui. Isi utama dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Sebuah gencatan senjata. Sementara, kekerasan yang berkurang dan gencatan senjata permanen akan diberlakukan. Kedua, menarik pasukan asing Amerika Serikat setuju untuk mengurangi pasukannya di negara ini dari 12.000 menjadi 8.600 dalam waktu 135 hari. Jika Taliban memenuhi janji mereka, semua pasukan AS dan lainnya akan meninggalkan Afghanistan dalam waktu 14 bulan. Ketiga, fenomena internal negosiasi Afghanistan. Taliban setuju untuk memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan mulai Maret 2020. 4. Memastikan anti-terorisme. Taliban harus memastikan bahwa Afghanistan tidak akan selamat dari organisasi teroris yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak mengizinkan Al-Qaeda atau kelompok ekstremis lainnya untuk beroperasi di daerah yang dikendalikan oleh Taliban. Sampai saat ini komitmen tersebut telah terpenuhi.
Penarikan AS dari Afghanistan mengakhiri perang 20 tahun. Dalam perang ini, lebih dari 3.500 tentara Amerika dan sekutu terbunuh, lebih dari 20.000 tentara Amerika terluka. Amerika Serikat juga menghabiskan hingga 978 miliar dolar untuk perang ini. Selain itu, Pakistan dan Afghanistan kehilangan sekitar 76.000 polisi dan pasukan militer, 78.000 warga sipil dan 84.000 tentara Taliban tewas. Menurut PBB, Afghanistan memiliki jumlah pengungsi tertinggi ketiga di dunia. Sejak 2012, sekitar 5 juta orang telah mengungsi dan tidak dapat kembali ke rumah. Mereka tersebar di Afghanistan atau harus melarikan diri ke negara-negara tetangga. Setelah penarikan AS, Taliban dengan cepat mengepung dan merebut ibu kota, Kabul. Presiden harus melarikan diri ke luar negeri, pemerintah yang dibentuk oleh AS di sini telah benar-benar runtuh. Taliban diperkirakan akan mendirikan negara Imarah Islam Afghanistan. Dengan demikian, perang antara AS dan Taliban berakhir, dan Taliban menyatukan negara. Terlepas dari pihak mana yang benar atau salah, hasilnya tetap rakyat Afghanistan yang paling menderita. Terima kasih semua telah menonton video ini, sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.